Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Artis senior Eeng Saptahadi meninggal dunia di usia 65 tahun pada Minggu 21 Mei 2023 lalu di salah satu rumah sakit Bekasi, Jawa Barat. Eeng meninggal dunia usai dirawat secara intensif di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang menurun hingga susah untuk makan. Eeng pun memiliki riwayat penyakit diabetes yang tampaknya memicu penurunan kondisi kesehatannya di saat dirinya sibuk menjalani aktivitas syuting yang cukup padat. Bahkan Eeng harus sampai dipasang ventilator lantaran dinyatakan positif terpapar COVID-19 hingga sempat berpindah-pindah rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tampak tangis kesedihan dari keluarga mengiringi pemakaman Eeng yang dimakamkan di TPU Cipenjo, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kebetulan memang beliau itu punya diabetes, jadi punya darah tinggi, dan kemudian saya sih tahunya karena kan mungkin teman-teman juga lihat di layar kaca bahwa memang syutingnya juga lumayan padat ya, jadi ada faktor capeknya juga gitu ya, kemudian ada faktor diabetesnya juga yang saya dengar juga dari Biani bahwa ada stroke ringan di awal. Kalau terkait dengan virusnya, sebenarnya di rumah sakit yang pertama itu istilahnya tuh kayak hanya melekat aja Mbak, bukan yang benar-benar terinfeksi. Saya yakin itu tuh kejadiannya sampai dia ngedrop itu karena dia juga nggak mau makan kan akhirnya. Dia pulang, dia banyak berontaknya, dia emosionalnya, dia nggak bisa istirahat, dia nggak mau makan, nggak mau minum, kan pasti imunnya turun deh. Saya rasa juga faktornya dari situ juga. Kalau yang rumah sakit terakhir sampai dengan nggak ada itu hanya 2 malam. Di malam kedua beliau pergi. Kalau di rumah sakit yang kedua bahkan nggak sempat nginep, hanya di UGD aja. Jadi dari siang menjelang sore lah sampai dengan tengah malam menunggu ambulans pindah rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit pertama 2 malam aja ya, kayaknya dia 2 malam aja. Jadi memang beliau kan bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit berobat gitu. Memang ada ya Mbak ya orang kayak gitu yang anti dengan obat, anti dengan dokter, even dengan jarum gitu ada gitu loh. Dan ini dia, makanya kan ketika saya melihat beliau terakhir di kaca gitu ya dengan segala macam peralatan nempel di badannya tuh hati saya hancur. Memang ganti rumah sakit ya, saya dengar ya, ganti rumah sakit. Dari rumah sakit pertama, kemudian pulang ke rumah, kemudian diantarkan lagi ke rumah sakit kedua. Kemudian ketika mau dirujuk ke rumah sakit ketiga, kemudian dinyatakan beliau sudah pergi. Sebelum meninggal dunia, Eeng yang masih aktif membintangi sejumlah sinetron meminta izin 1 minggu untuk istirahat. Teman sesama artis yang membintangi sinetron yang sama dengannya mengaku masih bisa berkomunikasi dengan Eeng beberapa hari setelah dirinya meminta izin. Begitu pula teman satu komunitasnya. Namun beberapa hari lalu, teman-temannya tersebut pun baru mengetahui jika kondisi kesehatan Eeng rupanya sedang memburuk. Eeng ini udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kita bikin suatu WA group ya, anak-anak teater khususnya. Tiba-tiba dia masuk belakangan kan, Eeng nggak masuk belakangan, bikin heboh tuh. Sehari dia masuk, besoknya terus sakit. Iya, kayak datang untuk pergi. Hanya sehari dia komen segala macam, setelah itu sudah nggak komen. Ternyata sakit, ada fotonya di rumah sakit. Setelah kita dengar pindah rumah sakit karena COVID dan meninggal. Sekitar datang, pamit, selesai. Kepergian Eeng tak hanya menyisakan duka yang mendalam terhadap keluarga, namun juga para sahabat selebritinya seperti Matias Mucus, Deddy Miswar, dan Yadi Timo.
Matias yang telah 43 tahun bersahabat dengan Eeng mengaku jika dirinya tak kuasa membendung air matanya kala mengetahui sang sahabat meninggal dunia. Matias pun menghabiskan waktu yang cukup lama di kamar lantaran menangisi kepergian sahabatnya tersebut. Bahkan Matias sempat memiliki firasat di malam meninggalnya Eeng lantaran secara tiba-tiba ia merasa susah untuk tidur. Tadi malam itu saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Sekitar jam 3-an itu saya meraba HP, naluri aja, jarang saya lakukan itu, meraba HP. Kemudian saya kebaca gitu loh, bahwa sahabat kita sudah duluan. Dan tentu saya shock gitu ya, lemes, gemeter, nangis saya di kamar nangis. Ini cukup mengagetkan. Tapi saya sadar bahwa ini kan adalah kehendak dari alam ya, kita tidak bisa menolaknya. Alam bermau yang beda daripada keinginan kita ya. Jadi saya pikir kita harus pasrah, kita bisa mendoakan yang terbaik. Walaupun di dalam ini masih belum selesai sedihnya gitu loh ya. Kayak tadi malam aja saya nangisnya itu nggak henti-henti gitu ya. Saya habiskan dulu air mata saya di kamar, baru saya pergi ke rumah duka. Sampai di sini saya mencoba untuk bisa senyum supaya teman-teman juga bisa kuat karena banyak junior saya gitu ya. Tapi di dalam ini masih seperti Mas Ketari tadi bilang bahwa di dalam ini masih banyak memori yang nggak bisa keluar gitu karena memang numpuk di dalam. 43 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Dikenal sebagai aktor yang kerap memerankan karakter antagonis, rupanya sosok Eeng justru berbanding terbalik saat di kehidupan aslinya di balik layar. Aktor yang memiliki nama asli Muhammad Juhairi Sabtahadi tersebut dikenal oleh orang sekitarnya sebagai sosok yang ceria dan humoris. Pria kelahiran 15 Februari 1958 itu pun sangat mudah bergaul dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman dari berbagai kalangan serta berbagai usia. Almarhum ini memang lain daripada yang lain. Pokoknya setiap ada kehadiran Eeng itu selalu ada keceriaan gitu. Ada kegembiraan, ada ada kelucuan-kelucuan gitu loh ya. Jadi kalau dibilang kita kehilangan sekali ya sangat, nggak suka serius. Konsep kita itu nggak serius tapi serius tapi nggak serius gitu. Jadi ngalir gitu aja supaya keakraban itu tetap terjalin dan tetap bisa dijaga. Jadi nggak garing lah, bersahabat sama Eeng tuh nggak garing lah. Jadi Mas Eeng tuh orangnya sangat dekat dengan siapapun. Dan pasti semua orang kehilangan Mas Eeng. Ya, jadi itu tadi membawa keceriaan. Jadi kepergiannya memang membuat kita merasa kehilangan. Ya. Dan mendadak sakit sebentar, kita pikir sakit biasa, demam, tuh pergi begitu saja. Berkarir di dunia hiburan sejak tahun 1971 silam, Eeng sudah membintangi 53 sinetron dan 30 film. Sejak berkecimpung di dunia hiburan tanah air, Eeng tampaknya telah mendedikasikan hidupnya untuk terus berkarya di dunia seni peran. Bahkan hingga menjelang akhir hayatnya di 52 tahun karirnya di dunia seni peran, Eeng masih sempat menyelesaikan proses syutingnya di salah satu sinetron yang sedang tayang saat ini, meski kondisi kesehatannya kala itu sedang menurun. Sebagai seniman juga Eeng ini bukan kaleng-kalengan, dia adalah aktor yang sudah teruji dan profesinya dia pertahankan sampai detik nyawa terakhir dia gitu loh. Kalau nggak salah dia dalam kondisi syuting juga sebelum dia jatuh sakit itu ya. Itu kan loyalitas dan tanggung jawab saya sama profesi juga luar biasa. Saya dengar juga di akhir hari terakhir dia syuting itu dia udah dalam kondisi yang kecapean gitu loh ya, tapi dia pertahankan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Kita nggak punya profesi lain kecuali profesi kita itu sebagai aktor, jadi kita hidup juga di keaktoran, jadi apa yang kita lakukan juga demi keaktoran kayak gitu. Nggak bisa jadi pengusaha, nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa jadi politikus. Jadi nasib kita memang di keaktoran, tapi kita syukuri. Jadi kita memahami bahwa ya saudara kita udah pergi, ya kita bilang selamat jalan. Semoga dia ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni semua dosa-dosanya. Kemudian yang ditinggalkan juga bisa tabah, bisa kuat menerima ini.